Apakah market futures adalah judi? Hai semua, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang futures. Oke, karena belakangan ini lagi rame banget ya orang-orang membahas tentang binary option, yang mana itu dikatakan adalah judi. Nah, pertanyaannya adalah apakah market futures itu sama dengan judi juga? Oke, misalkan teman-teman cari pengertiannya di internet, itu kalian akan menemukan kalau market futures itu sama dengan kontrak berjangka ya. Jadi maksudnya kontrak itu adalah perjanjian dan juga berjangka berarti ada jangka waktunya, ada kesepakatan di sana. Jadi ini adalah sebuah instrumen derivatif yang artinya adalah produk turunan dari produk utama. Contohnya untuk di market futures itu bisa kita lihat di perdagangan komoditi seperti emas atau mungkin cryptocurrency, bahkan forex. Oke, supaya teman-teman lebih mudah dalam memahaminya, di sini aku pakai contoh analogi ya. Oke, misalkan kalian adalah seorang TKI, kalian biasanya bekerja di luar negeri. Katakanlah kalian itu bekerja di Amerika. Nah, pada hari ini, pada minggu-minggu ini adalah minggu masa kalian tuh liburan. Jadi kalian pulang lagi ke Indonesia. Terus kalian ketemu nih seorang teman lama kalian. Ya, terus kalian itu ngomong-ngomong, sapa-sapa, sampai akhirnya topik pembicaraan kalian itu sampai kepada handphone. Nah, terus kalian bilang sama teman kalian ini, bro, gue mau balik lagi kerja ke Amerika nih, 2 minggu lagi. Nah, terus teman kalian itu bilang, nah, kebetulan lu mau berangkat kan 2 minggu lagi. Nah, gue boleh nggak nitip sama lu? Gue tolong dong dibelikan HP Google Pixel keluaran terbaru. Per hari ini gue lihat per kurs untuk Amerika itu harganya sekitar 10 juta bro. Nah, sekarang gue kasih DP-nya dulu ke lu. Ini DP-nya 50%. Nanti ketika lu balik lagi, lu bawa HP-nya, gue akan bayar lunas. nah terus kalian jawab nih, bro, dolar kan di mana-mana selalu naik. Takutnya sih nanti tahun depan harganya malah naik lagi. Jadi gue nggak berani kasih lu harga 10 juta. Nah, terus temennya jawab lagi, Aduh bro, tolong dong, gue pengen banget nih punya HP Google Pixel keluaran terbaru tahun ini. Nanti kalau lu pulang, gue minta tolong deh belikin. Nanti gue akan bayar 13 juta rupiah. nah terus kalian bilang, menarik juga. Oke deh, kalau gitu kita deal ya. Nah gitu dong, gue akan bayar DP-nya 5 juta. Sisanya gue akan lunasin pas lu udah balik lagi dari Amerika. Oke, tadi itu adalah analogi sederhana bagaimana futures bekerja. Jadi kalian itu melakukan transaksi untuk masa depan. Padahal sebelumnya barangnya itu sebenarnya belum ada di genggaman kalian, tapi kita sudah bisa melakukan perdagangannya dengan membuat yang namanya kontrak. Jadi kontrak ini adalah perjanjiannya. Jadi kalian itu bikin perjanjian misalkan hitam di atas putih dengan materai tentunya. Tapi kalau di futures kita tuh nggak pakai materai teman-teman. Jadi perdagangannya itu simple, jual belinya itu gampang banget. Oke, kita lanjut ke cerita yang tadi lagi ya. Nah, ketika saya itu pergi ke Amerika dan saya mau balik, nah saya kan ingat tuh, saya udah janji karena sudah ada perjanjian sama teman saya tadi itu ingin membelikan dia itu HP ya. Nah, ternyata waktu saya beli di Amerika harganya itu cuma 9 juta rupiah. Nah, artinya apa? Karena perjanjian awal saya dengan teman saya itu dia akan membeli Google Pixel dengan harga 13 juta rupiah dan harga aslinya itu hanya 9 juta, maka untuk selisih harga tersebut 4 juta rupiah itu adalah keuntungan untuk saya sendiri. Oke, jadi kurang lebih analogi sederhananya itu kayak gitu ya teman-teman. Jadi dalam market futures yang kita perdagangkan itu adalah kontraknya. Makanya tadi ada yang namanya DP atau itu bisa diibaratkan seperti margin. Dan di market futures itu juga biasanya pakai yang namanya leverage atau faktor kali. Jadi ini diibaratkan dengan kasus telepon tadi itu biasanya kan setiap periode atau setiap tahun HP itu keluarin sesuatu yang baru, keluaran seri yang baru pasti dia itu akan ada range harga tertentu kenaikannya dalam setiap tahunnya. Misalkan HP Google Pixel itu misalkan dia itu selalu naik 1 juta setiap tahunnya. Nah, jadi kenaikannya itu seperti faktor kali gitu loh. Jadi kita sudah bisa memprediksi berapa harganya kira-kira di masa depan. Tapi menurutku kasus kayak gini tuh sama aja kayak misalkan teman-teman adalah seorang pebisnis, terus kalian itu dapat menang tender. Ataupun mungkin kalian itu membeli yang namanya obligasi. Kan yang kalian beli itu adalah suratnya. Jadi kalian bisa perjualbelikan surat berharga tersebut kepada orang lain misalkan. Cuman dalam perspektif futures itu kasusnya adalah menggunakan time frame ya, di masa depan maksudnya. Jadi yang kita lakukan itu adalah perdagangan untuk masa depan. Nah, kalau sisi pandangnya kayak gitu, apakah futures itu adalah judi? Oke, lalu teman-teman bisa melakukan perdagangan futures itu di mana? Oke teman-teman, memperkenalkan ini adalah aplikasi Bityard.
Nah, teman-teman, ini adalah aplikasi platform perdagangan cryptocurrency, kemudian pasar derivatif, dan juga forex. Jadi dalam satu aplikasi, teman-teman sudah bisa trading di kripto dan juga di forex. Untuk bagaimana cara mendaftarnya, teman-teman bisa kunjungi link yang ada di kolom deskripsi. Nanti kalian itu cukup melakukan pendaftaran aja dengan email kalian. Kemudian kalau kalian memang mau menggunakan aplikasinya, kalian wajib melakukan KYC. Tapi kalau kalian mau melihat menu-menunya aja, silakan kalian juga bisa untuk hanya melakukan login dulu. Jadi kalian bisa observasi sendiri seperti apa menu-menunya. Di sini aku coba untuk jelasin sekilas ya. Jadi untuk menu andalannya yang pasti adalah copy trade. Nah, copy trade ini itu ada dua, ada di future, ada di spot. Tapi yang di spot ini belum launching. Jadi sementara masih ada di future aja. Jadi yang dimaksud dengan copy trade sendiri adalah teman-teman mengikuti gaya trading orang lain. Jadi kalau teman-teman misalkan itu lagi malas trading, kalian ingin dana kalian itu juga mendapatkan tingkat pertumbuhan. Jadi teman-teman bisa lihat-lihat di sini yang mana yang mau kalian ikuti. Nah, di sini kan muncul nih tingkat kemenangan mereka itu berapa dalam 30 hari. Ya udah deh, kalian tinggal cari aja yang tingkat kemenangannya itu tinggi. Karena biasanya probabilitas orang yang tingkat win rate-nya itu tinggi, ya kemungkinan dia itu akan profit. Jadi teman-teman bisa ikuti gaya trading orang lain. Sementara sih memang hanya di futures dulu, tapi kemudian nanti akan ada di spot juga. Jadi ini bagus buat teman-teman untuk diversifikasi aset. Ataupun yang mana kalian itu nggak mau pakai robot-robotan, ya udah copy trade ini bisa jadi solusi yang bagus banget. Nah, kalau untuk interface-nya itu tampilannya itu simple banget ya teman-teman. Jadi mudah dimengerti, menu-menunya juga ringkas. Untuk customer service-nya juga cepat banget. KYC juga kemarin itu aku cuma butuh 5 menit dan sudah di-approve. Jadi gampang lah buat kita yang mungkin masih pemula. Itu Bityat ini menurut aku cukup bagus untuk teman-teman gunakan tempat kalian itu menyimpan diversifikasi aset kalian. Oke, di sini juga ada menu lain yaitu mining. Jadi menu mining ini kalian tinggal buka aja tiap hari, nanti kalian itu bisa ibaratnya melakukan mining ya. Nah, di sini nih. Jadi kita itu bisa dapat bonus untuk setiap apa yang kita mining. Jadi di sini cara miningnya ini kayak gini. Sebenarnya ini sih cuma bonus reward. Nah, di sini aku dapat 0,085 USDT. Tuh, jadi kita bisa dapat bonus ya, bonus voucher kalau kita melakukan mining ini setiap hari. Nah, terus apa aja nih menu-menu yang ada di Bityat sendiri? Oke, jadi seperti yang kita bilang tadi ya, jadi kita masuk dulu ke menu pasar. Nah, di menu pasar ini teman-teman bisa lihat nih, ada futures, ada spot. Kalau teman-teman yang nggak mau trading di futures, ya teman-teman tradingnya di spot. Atau kalian yang mau investasi, lebih saranin pakai yang spot. Di spot ini juga banyak pilihannya. Teman-teman bisa pakai yang USDC, BUSD, USDT of course. Kemudian juga ada mata uang yang lain, misalkan euro teman-teman. Jadi kalian bisa memperdagangkan Bitcoin dengan euro. Oke, ada banyak ya. Jadi untuk market futuresnya sendiri dia itu ada kripto, ada derivatif. Ini contohnya adalah indeks-indeks gitu, indeks saham. Dan juga ada forex-nya. Jadi forex-nya ya lumayan lah bisa teman-teman gunakan untuk perdagangan, untuk diversifikasi aset kalian. Oke, kita coba lihat di menu spotnya ya, misalkan Bitcoin nih. Nah, jadi tampilannya kayak gini nih. Woi, baru buka gini aja Bitcoin udah naik. Nah, jadi secara umum tampilannya itu mirip aja kayak exchange pada umumnya ya. Jadi ada chart, ada order book di bawah, kemudian menu time frame-nya. Di sini bagusnya teman-teman bisa untuk customize untuk indikator. Jadi misalkan nih, kalian itu nggak suka pakai MA7, kalian maunya pakai yang lain. Nanti teman-teman bisa masuk ke menu settingnya, terus teman-teman tinggal ganti nih, pakai MA berapa maunya. Contoh, mau pakai MA25. Oke, tuh udah di setting. Jadi ya lebih simple, lebih ya kalian tidak terlalu membutuhkan dikit-dikit buka trading view. Jadi bisa lebih mudah ya teman-teman. Nah, untuk perdagangannya ini teman-teman yang mau belajar future itu teman-teman masuk setelah teman-teman masuk ke tampilan awal dari menu spot ini, teman-teman klik yang ini ya, yang BTC USDT 125 kali.
Jadi klik yang ini. Nah, kemudian akan otomatis masuk ke kontrak future. Nah, kalau sudah itu, nah di bawah ini kan ada nih untuk perdagangannya, teman-teman mau pasang berapa, limit berapa, margin berapa, ya seperti future pada umumnya nih. Nah, tapi kalau teman-teman mau belajar tentang futures, itu sebaiknya kalian gunakan akun demo dulu. Nah, karena di BTR sendiri difasilitasi untuk akun demo, teman-teman bisa klik yang ini. Di sini ada live, teman-teman klik itu. Kemudian di sini ada muncul demo. Nah, kalau sudah teman-teman itu dapat budget 100 juta USDT. Maksudnya 100.000 USDT. Nah, teman-teman bisa pakai budget ini untuk melakukan trading ya. Jadi misalkan teman-teman mau pasang long atau pasang short. Di sini contohnya aku mau coba pasang short deh. Oke, kita masukkan margin dulu nih. Pakai marginnya berapa? Misalkan pakai margin 50 atau 500 nih karena modalnya banyak banget. Terus di sini ada leverage. Teman-teman bisa pakai leverage maksimal atau pakai leverage berapa? 5 kali. Kalau udah konfirmasi. Terus ya udah tinggal pasang aja. Ya, ulang lagi, ulang. Oke, 500 ya. Tuh, langsung konfirmasi. Nah, teman-teman sambil belajar itu kalian ya bagus banget kalau pakai akun demo. Terus kalau kalian mau lihat apakah perdagangan kalian untung atau enggak, di sini kita bisa lihat nih. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, kalau di future itu teman-teman bisa melakukan perdagangan dua arah. Kalau maksudnya long ini adalah kalau kalian itu bisa prediksi harganya itu akan naik, maka kalian akan profit kalau teman-teman pasang long. Tapi kalau ternyata market itu turun, ketika kalian pasang long, kalian itu akan rugi. Tapi kalau teman-teman tahu kalau market itu akan turun, teman-teman pasangnya yang short. Kalau kalian sudah pasang yang short, maka ketika market turun, kalian justru dapat profit. Tapi kalau marketnya naik, ya kalian itu rugi. Jadi kurang lebih di futures itu kayak gitu. Buat teman-teman yang mau belajar futures, itu saran aku lebih baik pakai akun demo kayak gini dulu. Jadi sambil kalian texting, sambil kalian experience, di sini kan enak nih, kalian tuh dapat akun demo ya, dapat uang gratis lah ibaratnya untuk kalian itu trading kan. Jadi kalian nggak pakai uang beneran terlebih dahulu, sehingga nggak ada resiko kerugian kalian. Jadi sementara kalian pakai akun demo, kalian bisa ngerasain nih deg-degan, kalian salah prediksi, ataupun kalian bisa merasakan profit. Jadi sensasinya itu tetap bisa kalian rasakan seperti kalian pakai uang beneran. Untuk menu-menunya itu aja tadi, jadi lumayan ringkas. Dan kedepannya memang rencana dari BTR sendiri akan masuk ke pasar Indonesia. Semoga segera dapat lisensi dari Bapepti juga, masuk ke bursa kripto Indonesia. Oke deh, sekian aja video kali ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa kalau kalian tertarik dengan BTR, silahkan kunjungi kolom deskripsi. Silahkan lakukan login aja pakai email kalian. Dan coba akun demonya terlebih dahulu. Kalau misalkan cocok, lakukan KYC dan lakukan perdagangan di sini. Akhir kata saya Andre, makasih.